Shalom Zion Church, Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian? Selamat siang bagi Bapak Ibu yang mengikuti dari ruangan ini maupun bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Sungguh sukacita yang luar biasa, kita bisa kembali bergabung dalam ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan memberikan beberapa pengumuman bahwa tema bulan Mei ini adalah iman personal. Saat ini kita akan nanti mendengarkan firman Tuhan agar iman kita pribadi lepas pribadi semakin dikuatkan, semakin ditingkatkan untuk menghadapi berbagai kondisi di dalam kehidupan kita. Kami juga menghimbau bagi Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan ruangan ini dengan tidak makan dan minum selama ibadah, dan juga untuk tidak mengambil foto maupun video selama ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, Gereja Zion Church tidak mengadakan sesi khusus untuk persembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati bisa memberikan persembahan melalui kotak-kotak yang telah tersedia di pintu masuk maupun transfer ke rekening BCA atau scan QRIS. Sekian pengumuman dari kami. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau membuka ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan, kasih karunia, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari demi hari kami lalui ya Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan yang memegang kami ya Tuhan Yesus. Segala tantangan, rintangan yang kami hadapi, kami percaya ya Tuhan, kami bisa menghadapinya semua hanya karena Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau memberikan hati kami, fokus kami ya Tuhan, untuk beribadah, bersekutu kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan umat Tuhan. Kami berdoa untuk gedung ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau kuduskan, beserta dengan peralatan yang kami pakai ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kami ya Tuhan Yesus. Juga untuk Pastor Romi Matulesi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, lidah bibir hamba-Mu dipakai secara luar biasa ya Tuhan. Memberitakan kabar baik, memberikan kesegaran buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita katakan amin. Shalom Zion Church, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, Kau telah tebus kami. Kami berucap syukur. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, menggantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan, hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sebab begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal mati bagi kita, menebus dosa kita. Sungguh besar kasih-Mu padaku. Sama-sama kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah, kami berterima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Kami berterima kasih, Kau tebus hidupku. Haleluya. Mari angkat suaramu, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Kau yang menebus hidup kami Tuhan, Kau yang telah membawa kami Tuhan dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Begitu berharga kami di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami berterima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya.
besar, sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Tak terselami segala jalan pikiran-Mu. Sungguh indah Tuhan, dan sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih. Yes, Jesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh lagi. Sungguh indah, tak terselami. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Benar Tuhan Yesus, sungguh indah Engkau. Terima kasih. Baik,
kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri kembali saudara-saudara. Sebab Tuhan adalah perisai kekuatan bagi kita. Amin. Woo! Hey! Come on Zion Church. Clap your hand in the air. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Yesus dahsyat. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Hey! Sebab Tuhan adalah perisai keselamatan bagi kita. Amin. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah goyah. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Semangat Zion Church, masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang benar. Dia gunung batu kota benteng kami. Woo! Boleh sama-sama ikutkan saya. Kita katakan wuhuhu.
Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey! Saya just let's go. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab tangan Tuhan menopang bagi setiap umat yang percaya. Dia Allah yang setia. Amin. Sama-sama angkat kedua tanganmu dengan yakin, katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hey! Haleluya. Ada sukacita saudara-saudara? Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti segala jalan-jalan-Mu. Walau saat ini kami belum bisa melihat seperti apa nantinya. Ajar kami untuk terus percaya dan setia. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan,
indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan aku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Janji setiamu untuk selamanya. Berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku menjaga, Engkau kemenanganku. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku menjaga, Engkau kemenanganku. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin, bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal atas kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Haleluya. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata,
tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mengimani bahwa di hari ini, di hari Kamis, kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini merupakan sebuah anugerah yang besar, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Bagi manusia mungkin kelihatannya gagal. Yesusnya ditangkap, Yesusnya dipenjara, Yesusnya turun dalam kerajaan maut. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah gagal, karena memang sejak semula Tuhan telah merencanakan akan hal ini. Amin. Karena dengan kematian Yesus, maka dosa-dosa umat manusia itu ditanggungan dan ditebus oleh Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus turun dalam kerajaan maut, maut tidak berkuasa lagi, maut tidak punya daya lagi, maut telah dikalahkan. Yang manusia selama ini ketakutan dengan maut, maka ketika Yesus masuk dan menyelesaikan bagian yang Bapa telah rancangkan, maka kami tidak perlu takut lagi menghadapi maut, karena kami percaya jaminan Tuhan buat kami adalah surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka aku serahkan seluruh yang hadir, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Pagari seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini. Segala bentuk serangan iblis kuasa gelap yang coba ganggu ibadah ini, kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka buka, singkapkan pikiran setiap kami, agar dapat mengerti dengan benar untuk apa yang kami akan kerjakan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur, sehingga semua yang dengar imannya dibangun, terjadi pertobatan, dan mereka dapat melangkah di dalam kuasa Tuhan yang besar. Dan Roh Kudus, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Baik, puji nama Tuhan. Selamat siang. Shalom. Semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa selalu dalam keadaan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Dan saya berdoa senantiasa saudara mengimani apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan tidak pernah gagal atas kehidupan setiap Anda. Nah saudara, di hari ini tentunya bukan hari Minggu, tetapi kita merayakan hari ini seperti hari Minggu, di mana hari Kamis kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Seluruh umat manusia, umat Kristen di seluruh dunia ini merayakan hal yang sama, yaitu setelah kebangkitannya selama 40 hari, dan di hari yang ke-40 inilah Yesus yaitu naik ke surga untuk menyiapkan tempat, artinya duduk di sebelah kanan Bapa, untuk menyiapkan Anda dan saya. Suatu hari Anda dan saya kita akan diundang untuk pesta di surga. Amin. Ini merupakan bagian yang Tuhan sediakan bagi kehidupan umat percaya. Nah, bicara kenaikan ke surga tentunya bicara mengenai sebuah keterpisahan secara fisik. Murid-murid berpisah dengan Yesus. Nah, sebuah ilustrasi ini mungkin sedikit menarik. Pada waktu saya berbincang dengan para guru sekolah minggu, berbicara mengenai apa yang akan kalian bawakan, materi apa yang akan kalian bawakan kepada guru-guru sekolah minggu, kepada anak-anak yang akan kalian ajarkan. Dan mereka mengatakan bahwa bicara tentang kenaikan ke sorga, ya bicara tentang keterpisahan. Nah, lalu saya menunjukkan sebuah pertanyaan begini, kira-kira zaman now ya, anak-anak kalau berpisah dari orang tuanya sedih atau enggak ya gitu ya. Misalkan bapak mamanya mau pergi gitu loh, terus tinggalin anak-anaknya gitu. Kira-kira anak-anaknya sedih atau enggak ya? Ya kan? Biasanya zaman dulu kita kalau mau pergi gitu ya, lihat deh orang tua kita mau pergi, kita pasti teriakan minta ikut dan lain sebagainya. Tapi zaman now enggak saudara. Ketika kita orang tua pergi, anak-anak malah bilang hush, hush, hush gitu. Pergi sana, nggak apa-apa. Selama di rumah ada wifi, aman, katanya gitu, saudara. Jadi Anda bisa melihat di sini perubahan yang luar biasa. Jadi ekspektasi saya anak-anak akan sedih ketika berpisah dengan orang tuanya. Tapi di sini ternyata enggak loh, saudara. Nah, makanya saudara, peristiwa tentang Yesus yang berpisah dengan murid-muridnya ini menjadi peristiwa yang menarik, bahwa murid-murid berpisah dengan Yesus. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mari saya ajak saudara untuk kita lihat Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-52. Hanya 2 ayat saja. 3 ayat saja. Tapi dari 3 ayat ini akan ada referensi ayat yang lain dan ada hal-hal yang lebih mendalam lagi yang akan kita bahas.
Judul yang saya bawakan adalah Mission Accomplished atau misi selesai. Ya, misinya selesai. Ini yang saya bawakan, judul yang hari ini saya bawakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mari lihat posisi tangan Yesus memberkati mereka. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya flashback sebentar, mundur ke belakang. Pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya semua berlari-larian. Ya kan? Gurunya ditangkap berarti dipisahkan secara fisik dari mereka. Gurunya dipisahkan dari mereka. Dan reaksi mereka ketakutan. Pada saat Yesus disalibkan dan mati di Bukit Golgota, murid-muridnya bersedih, berduka. Gurunya dipisahkan dari mereka dan mereka menangis. Ketika Yesus bangkit dari kematian di lokasi kuburan pribadi milik Yusuf Arimatea, murid-muridnya bingung sebab jasad gurunya hilang. Jasad gurunya dipisahkan dari mereka dan reaksi mereka adalah gelisah. Tetapi ketika Yesus terangkat ke sorga, pada waktu mereka berpisah, Yesus berpisah dari mereka dari Bukit Zaitun, reaksi mereka atau respon mereka adalah mereka justru sujud menyembah. Walaupun secara fisik gurunya sudah terpisah dari mereka, dan respon mereka bersukacita. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan sebuah momentum perubahan, titik balik dari sebuah keadaan keterpurukan menjadi sebuah kebangkitan rohani yang luar biasa. Itu yang menjadi berbeda, saudara. Suatu perbedaan sikap terjadi atas dirinya murid-murid. Murid-murid tidak bimbang lagi, tidak sedih lagi, tidak ketakutan lagi. Mereka bebas dari segala kegelisahan pada waktu Yesus naik ke surga. Inilah yang menjadi fakta menarik bahwa kebangkitan Yesus, sejak dari kematian dia bangkit 40 hari, Yesus tidak berjalan-jalan ketemu semua orang. Tapi Yesus hanya bertemu dengan orang-orang tertentu. Yesus hanya berjumpa dengan para murid-muridnya. Kenapa demikian? Karena Yesus tahu bagaimana mental mereka, mental murid-murid yang begitu ketakutan, yang begitu terpukul sekali dengan kehilangan Yesus. Istilah zaman now kalau saya sebut adalah kena mental gitu, saudara. Murid-murid kena mental banget pada waktu Yesus terpisah dari mereka. Murid-murid seperti chicken, anak ayam gitu, saudara, yang kehilangan induknya. Seperti domba-domba yang kehilangan gembalanya. Itulah selama 40 hari Yesus harus menuntun mereka ke arah mana? Menuntun kembali, yaitu kepada segala sesuatu yang Yesus telah ajarkan. Itu yang dibawa oleh Yesus. Makanya saya katakan sama saudara bahwa kita bisa mengalami situasi yang membuat kita terpuruk. Kita bisa saja mengalami situasi yang menekan, membuat kita ketakutan, membuat kita gelisah, lalu kita dirundung dengan kedukaan dan lain sebagainya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ingat baik, Yesus selalu akan membawa Anda kepada hal-hal yang mana Yesus telah kerjakan di dalam kehidupan Anda. Coba kita belajar flashback ke belakang, lihat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kita. Sampai hari ini kita bisa berdiri, sampai hari ini kita masih bisa ada. Saya percaya itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada amin? Susah, semua orang juga ngadapin situasi yang susah, saudara, bukan cuma Anda. Oke, 2 tahun global, kita semua menghadapi situasi yang sulit. Sebagai pendeta, apalagi kita khotbah, percaya saudara, percaya begitu masalahnya kena sama kita, hanya nggak gampang. Masihkah pendeta berani berkata percaya gitu, saudara? Ya kan? Itu nggak gampang, saudara, buat kami yang berdiri di balik mimbar begini. Wow, itu pukulan telak juga buat kami. Tetapi disinilah sebenarnya kami diingatkan, kita diingatkan, Yesus bawa kita kembali kepada jalur, yaitu kebenaran yang Tuhan telah sediakan. Saya berdoa buat saudara, agar saudara jangan menjauh dari rancangan yang Tuhan sediakan. Makanya pada saat sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan perintah bagi para rasul. Dan perintahnya adalah apa? Yaitu mengenai pekerjaan selanjutnya untuk membangun gerejanya. Sama-sama katakan membangun gerejanya. Karena murid-murid pada waktu Yesus akan terangkat ke sorga, murid-murid bertanya tentang, Tuhan, masihkah engkau mau memulihkan, kapan kau akan memulihkan kerajaan bagi Israel?
Murid-murid berpikir tentang kerajaan manusia, tapi Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Jaka sambung, naik ojek, gak nyambung Jack. Murid-murid pengennya kerajaan di bumi yang dibangun. Yesus tidak berkata itu. Karena yang ideal buat kita, yang orang yang percaya pada Yesus adalah kerajaan sorga. Bukan dunia ini. Dunia ini cuma sementara, bukan target utama kita. Target utama kita adalah kerajaan sorga. Katakan amin dulu nih. Di bumi kita cuma sementara. Itu bukan kejarnya kita di sana. Jangan sampai kita menjadi jatuh cinta. Sehingga pada waktu berbicara mengenai kematian, berbicara mengenai jalan ke sorga, kita berpikir nanti deh jangan ngomongin itu. Saya nggak mau ngomongin itu dulu. Saya takutnya banyak orang Kristen justru lebih mencintai hidup lama di bumi, padahal semua orang pasti mati. Hanya tinggal tunggu waktunya aja saudara. Nah harusnya sejak kita masih hidup, kita mempersiapkan diri kita untuk berbicara mengenai sorga, dan bagaimana kita bisa mencapai sorga. Itu yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Bukan membangun kerajaan di dunia ini. Kerajaan di dunia ini dibangun dengan pedang, didirikan dengan kekerasan. Lihatlah bagaimana Rusia menginvasi Ukraina yang sampai hari ini belum kelar-kelar juga. Saya pikir cepat selesainya gitu Rusia menyelesaikan serangan ke Ukraina. Nggak taunya belum juga. Sampai pada akhirnya imbasnya terjadi lagi sama Rusia. Beberapa tenan-tenan besar, perusahaan-perusahaan besar tarik diri dari Rusia. Dan mungkin Rusia bisa mengalami gangguan ekonomi secara global buat mereka sendiri. Tapi di sini saya katakan buat saudara bahwa kerajaan dunia hanya fokusnya kepada kepentingan-kepentingan manusia itu sendiri. Tapi saya katakan buat saudara bahwa kerajaan Tuhan dibangun bukan dengan kekerasan. Kerajaan Tuhan dibangun dengan misi penginjilan. Halo? Injil yang harus kita bagikan dimanapun kita berada. Pesan yang Yesus katakan kepada para murid jelas pada waktu dia akan naik ke sorga. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perintah Tuhan Yesus jelas. Misinya jelas. Ini yang harusnya menjadi pegangan kita. Makanya Lukas sebagai penulis kitab Kisah Rasul ini, tulisan awalnya dia berkata memberitahukan kepada Theophilus. Theophilus yang berarti kekasihnya Allah. Bahwa keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, itu menuliskan, menceritakan apa yang Tuhan mau lakukan dan apa yang Tuhan mau ajarkan. Tetapi kitab Kisah Para Rasul lebih kepada menjelaskan action. Makanya kalau Kisah Rasul, saudara, lihat dalam teks bahasa Inggrisnya apa? Action. Makanya saudara bisa lihat kitab Kisah Rasul ini menjelaskan kelanjutan dari apa yang Yesus sudah lakukan, apa yang Yesus sudah ajarkan, apa yang Yesus sudah perkatakan, itu dilanjutkan oleh para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Perbuatannya, kata-kata Yesus. Kitab Injil menceritakan tentang apa yang Yesus perbuat melalui tubuhnya yang fana. Sedangkan momen kenaikan Yesus ke sorga yang hari ini kita rayakan, dia mau apa yang telah Yesus selesaikan, lakukan, itu dilanjutkan oleh kita melalui gerejanya yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya, dan dalam segala sesuatu ada di dalam gerejanya. Siapa gerejanya? Anda dan saya adalah gerejanya Tuhan. Setuju? Gereja bukan gedung, gereja bukanlah juga menaranya. Gereja adalah orang yang ada di dalamnya. Target yang harus dikembangkan bukan bagaimana memperbesar gerejanya, berapa banyak cabangnya, berapa tenar namanya. Itu efek samping, bukan target utama. Target utama adalah bagaimana kita mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu kita semua sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksinya Kristus, untuk bawa Injil, kabar baik, keselamatan kepada segala makhluk yang ada di dalam dunia ini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Yesus datang ke dalam dunia, yaitu dia bawa misi. Misi untuk apa? Bukan untuk membangun kerajaan manusia, tapi dia membangun, yaitu untuk membangun kerajaan surga.
yaitu membawa orang-orang kepada kehidupan yang kekal. Misinya bagaimana orang-orang yang terhilang dapat diselamatkan. Itu yang dikejar, target utamanya. Bukan seperti manusia, mereka berusaha membangun kerajaannya. Yesus datang bukan untuk membangun popularitas. Yesus datang bukan untuk membangun kekuasaan. Yesus datang juga bukan untuk mengajarkan untuk membalas dendam. Makanya gereja tidak pernah diajarkan untuk bersaing satu gereja dengan gereja lain, atau menjatuhkan atau menjelekkan satu gereja dengan gereja yang lain. Kita jangan menjadi model seperti ini. Gereja justru untuk menyuarakan kebenaran. Ada amin. Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu yang dikerjakan Yesus. Makanan Dia adalah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kamu percaya. Kepada siapa? Yesus, bukan kepada yang lain. Jadi sistem kepercayaan kita bukan kepada apapun di bawah kolong langit ini, tapi sistem kepercayaan kita diperkuat hanya kepada Yesus. Misi inilah yang sebenarnya dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah terpengaruh dengan desakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus tidak pernah terpengaruh dengan ajakan orang-orang di sekitarnya. Yesus adalah pribadi yang konsisten dengan misi yang sudah dipercayakan kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, setiap Anda dan saya telah ditetapkan misi dari Tuhan. Panggilan Tuhan buat kita bukan untuk menu-menuhin bangku gereja. Halo? Panggilan Tuhan buat kita bukan agar kita kelihatan ramai di dalam gereja. Panggilan Tuhan buat kita adalah agar kita jadi garam, jadi terang, agar dimanapun kita berada, orang luar sana melihat kita, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita. Matius pada pasal 28 sampai 19 sampai 20, jelas di situ menjelaskan, untuk apa? Jadikan segala bangsa murid Kristus. Jadikan segala bangsa, ajarin mereka. Itu yang menjadi kehendak Tuhan, ngajarin orang, arahkan mereka, untuk mereka mengalami perubahan. Makanya sepanjang bulan Mei kita berbicara mengenai iman personal. Terus menerus kita berbicara iman personal sepanjang bulan Mei. Dan ini cocok banget. Dan ketika kita memiliki iman personal, itu menjadi efektif pada waktu kita menginjili orang. Dan kita dapat memberikan contoh agar orang-orang yang kita temui diajarkan untuk bergantung hanya kepada Yesus di tengah godaan dunia ini. Karena banyak kan orang tentunya senangnya bergantung sama hamba Tuhan. Benar ya? Makanya zaman dulu saya masih ingat kalau pendetanya dari satu lokasi pindah ke lokasi lain, itu orangnya ngikutin tuh. Iya, gitu saudara. Gitu. Nanti pindah lagi ke jadwal selanjutnya, ini pindah lagi nih. Iya, gitu saudara. Padahal khotbahnya sama. Tapi diikutin terus. Biasanya ibu-ibu yang banyak suka ngikutin pendeta. Pindah 3-4 kali. Saya sering kali waktu saya masih mimpin pujian, saya suka tanya, Bu, nih ibu gak ada nasi yang dimasak di rumah gitu, gak ada jemuran yang diangkat gitu, gak ada baju yang disetrika gitu, ngikutin pendeta aja kemana-mana gitu saudara. Sering kali saya suka ketawa gitu saudara, kok bisa model beginian gitu. Saudara dikasih Tuhan, kita harusnya menjadi orang-orang yang bergantung sama Yesus dalam hidup ini. Makanya misi inilah sebenarnya menjadi fokus kehidupan kita. Yang tidak boleh berubah untuk menginjil, menyampaikan kabar baik. Walaupun akan selalu banyak hal yang ditawarkan agar kita keluar dari misi tersebut. Banyak hal tentunya ditarik kita untuk keluar. Yesus konsisten melakukan apa yang Tuhan telah tetapkan sejak awalnya. Tarikan-tarikan selalu ada. Ketika saya melayani menjadi pembicara, ketika saya melayani sebagai hamba Tuhan dan masuk di dalam ranah pengembalaan, tarikan-tarikan, godaan-godaan dan lain sebagainya ada nggak? Banyak sih untuk keluar dari misi ini. Tapi itu tadi, Yesus selalu mengingatkan kembali kepada hal yang telah Dia ajarkan. Kembali lagi, makanya kepada apa yang Tuhan telah kasih tahu sama saya. Makanya saudara membangun gereja, nggak bisa cuman yuk kita bikin gereja, kita kumpul, bangun. Nih bikin ibadah sekian sesi. Bangun gereja ternyata harus ada visinya. Visi itu bicara mengenai sebuah tujuan yang akan dicapai.
Ngapain kita kumpul-kumpul di sini kalau kita nggak punya tujuan? Ketika seorang pria mengajak seorang wanita untuk menikah dengan dia, tanya dulu tujuannya kemana. Pastiin dulu para wanita, anak muda, misalkan Anda ditantang untuk menjadi calon istri dari seorang pria, pastiin dulu tujuannya kemana. Kalau dia bilang, ya kita mengalir aja sayang, kemana Tuhan kehendaki. Rohani ya. Kalau jawaban seperti ini langsung ambil langkah tuh. Lu, gue, and. Nggak jelas laki-laki seperti ini saudara. Laki-laki itu punya visi saudara. Dia bisa melihat jauh ke depan, dia mau bikin apa. Itu laki-laki. Laki-laki itu harus tahu dia mau bikin apa di depan. Itu makanya laki-laki fokusnya jauh ke depan. Gambarannya kalau saudara naik mobil, naik kendaraan, lewatin patung Patani, Butani, pernah lihat di patung Patani lah namanya tuh, daerah mana saya lupa itu. Hah? Menteng ya? Ya itu tuh. Lihat Pataninya posisinya, lihat Butaninya posisinya. Patani nunjuk ke sana jauh, tapi Butani ngelihat ke Patani. Sambil megang dia ngelihatnya ke Patani, Patani ngelihatnya jauh ke depan. Artinya apa? Laki-laki itu melihat jauh visi, tujuan. Wanita ini menolong sang laki-laki untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu. Jadi yang menentukan tujuan bukan perempuan. Yang menentukan tujuan adalah laki-laki. Hai laki-laki, kembalilah ke alammu. Bukan perempuan yang menentukan arahmu, tapi laki-laki yang menentukan arah. Karena memang Tuhan kasih visi sama laki-laki. Visi itu penting, makanya bangun gereja harus dengan sebuah visi. Untuk mencapai visi itu diperlukan kendaraan, ya, itu namanya misi. Inilah yang kita bahas hari ini. Misinya selesai yang dikerjakan oleh Yesus, kita juga punya misi. Zion juga punya misi, Gereja Zion Church ini ada misinya. Dan misinya adalah ini, yaitu untuk membangun gereja, yaitu membangun generasi terang, yang pusatnya adalah Yesus. Pusatnya bukan pastornya, pusatnya Yesus. Amin. Landasannya bukan katanya-katanya, tapi landasannya adalah Bible, Alkitab. Dan kita harus menjadi orang-orang yang relevan, nyambung. Jangan old school, kaku gitu. Kayak kanebo kering. Kaku banget gitu. Ada orang mukanya nggak bisa dicak gitu saudara. Kayak kanebo kering gitu saudara. Dan hidupnya kita harus jadi berkat bagi siapa? Bagi manusia. Jangan cuma kelihatan terang di gereja, tapi di luar sana kita mirip-mirip sama mereka, beti gitu saudara. Beti apa sih? Beda-beda tipis gitu saudara. Enggak, kita harusnya berbeda. Ini yang kita kerjakan di dalam pelayanan gereja ini. Ada visi, ada misi, ini kendaraan yang kita pakai untuk mencapai sebuah tujuan. Maka dia menjadi sebuah penting, menjadi hal yang sangat penting sekali. Dari kitab Injil Lukas ini saudara, untuk mencapai misi yang selesai, agar kita bisa menyelesaikan misi, maka saudara, Anda diberi kelengkapan sama Tuhan. Nah, saya bahas dari 3 ayat, ada 5 setidaknya yang saya dapati, 5 perlengkapan yang Tuhan sediakan untuk kita menyelesaikan misi dari Tuhan. Yang pertama adalah ini, kita diberikan pandangan yang jelas. Oke, sama-sama dengan saya katakan pandangan yang jelas. Ya, kita diberikan pandangan yang jelas. Saya berikan sebuah ilustrasi ini, saudara. Saudara pernah naik pesawat terbang? Oke, perhatiin deh saudara. Setiap kali dia mendarat, dia tidak langsung mendarat. Tapi dia memerlukan pandangan yang jelas. Lihat cuacanya. Approaching minimums. Minimums. 100. 50. 40. 50. 40. 30. 20. 10. Ya, Anda bisa lihat di sini bahwa
ketika pesawat akan didaratkan, seorang pilot dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan pandangan yang jelas. Kalau dia rasa dia tidak mendapatkan pandangan yang clear, maka dia akan berputar-putar lagi sampai dia mendapatkan pandangan yang benar-benar yakin untuk dia bisa melakukan sebuah langkah yang tepat. Makanya ini nggak mudah sebenarnya untuk bisa mencapai itu. Kita mesti punya pandangan yang jelas. Lukas 24 ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Yesus membawa mereka keluar. Lihat sama-sama, katakan, Yesus membawa keluar. Kenapa? Yesus membawa mereka keluar ke tempat terbuka supaya mata mereka bisa melihat dengan jelas. Yesus naik ke sorga. Ini penting sekali saudara, artinya kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Pandangan kita hanya harus diarahkan kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Ini menjadi bagian yang sangat penting sekali. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15 dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Makanya saudara, dalam mengerjakan apapun, pandangan mata kita mesti clear, jelas. Sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan menjadi lebih aman dan terkendali dengan baik. Dan gak sembarangan kita melakukan segala sesuatunya. Pandangan kita jelas, kita nggak gampang menghakimi orang. Pandangan kita jelas, kita menjadi bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Abraham dalam peristiwa ketika dia menanti anak yang belum dia dapatkan, dia galau dan gelisah. Dia bilang, siapa yang akan menjadi penerus untuk anak saya, penerus dari harta yang ada pada saya. Dan itu benar-benar sebuah hal yang menggetarkan buat Abraham. Makanya ketika Abraham bertanya seperti itu, yang dikerjakan oleh Tuhan adalah apa? Tuhan membawa Abraham keluar dari tendanya. Dan Tuhan suruh Abraham ngelihat ke atas. Ngelihat kemana? Diarahin untuk ngelihat, yaitu langit dan bintang-bintang yang ada. Dan disitulah baru Abraham sadar. Apa yang disadarkan oleh Abraham? Bahwa Abraham melihat di sini, imannya dikuatkan. Dia melihat bintang bukan sebagai bintang lagi, tapi dia melihat bintang itu sebagai keturunannya dia. Yang begitu banyaknya, keturunan nggak bisa dihitung. Sometimes Tuhan bawa kita keluar dari area kita yang seringkali mata kita terpuruk, mata kita cuma ngeliat yang itu-itu aja. Makanya Tuhan seringkali bawa kita keluar untuk mata kita jelas ngelihatnya. Nah, untuk kita bisa memiliki pandangan yang jelas saudara, nggak ada cara lain. Kita mesti melihatnya melalui siapa? Melalui Yesus. Karena begitu kita melihat kepada Yesus, maka mata kita tidak akan salah lagi. Cara pandang kita jadi jelas, cara pandang kita jadi benar, cara pandang kita jadi nggak keliru gitu saudara. Ketika kita melihat dengan benar, maka kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan bijak, dengan baik, tanpa kita jadi error dalam aktivitas yang kita lakukan. Amin. Makanya ini menjadi bagian yang penting sekali untuk anak-anak Tuhan. Kenapa? Hal ini harus dikerjakan. Karena kita nggak bisa menyelesaikan misi kalau kita nggak punya pandangan jelas. Yang kedua, poin saya yang kedua adalah ini. Ya, tampilkan poinnya. Oke. Poinnya kedua. Ya, kita diberikan ini. Diberikan berkat, jaminan berkat. Artinya saudara, kenapa kita diberikan jaminan berkat? Lihat Yesus. Pada waktu dia terangkat ke sorga, posisi tangannya begini. Memberkati. Maksudnya adalah bahwa jaminan berkat itu sumbernya adalah Yesus. Dialah yang punya kewenangan untuk memberkati Anda. Bilang amin dulu nih. Anda mungkin punya bisnis, punya kongsian. Anda kerja di sebuah perusahaan besar, dapat upah besar di sana. Anda mungkin punya bisnis tertentu dan Anda pandai mengerjakannya. Dan saya mau katakan sama saudara bahwa segala berkat yang Anda terima di situ, itu bukan karena orang itu, bukan karena perusahaan itulah yang menjadi sumbernya. Tapi yang membuat berkat itu bisa datang sama saudara, itu karena Tuhan. Kalau saudara seorang kontraktor dan Anda dipercayakan untuk mengelola, mengerjakan sebuah proyek yang besar, percayalah bahwa kenapa kok pilihannya datang sama Anda, bukan sama kontraktor yang lain. Itu karena berkatnya sumbernya datang dari Tuhan. Jangan pernah menghambakan diri saudara sama orang manapun. Amin.
Jangan pernah menghambakan diri saudara sama orang yang katanya ini, katanya itu, segala macam, punya power dan lain sebagainya. Saya cuma mau katakan sama saudara, kita nggak perlu kita menghambakan diri sama siapapun, yang kita perlu menghambakan diri kita hanya kepada Yesus. Karena itulah makanya untuk misi bisa selesai, Tuhan berikan berkat ini. Janji berkat, Tuhan sediakan. Nggak ada berkat di luar Yesus. Berkatnya cuma di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya. Mungkin saudara berkata sama saya, tapi pastor, saya ditendang dari perusahaan saya diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Saya cuma mau katakan sama saudara, even saudara harus mengalami situasi seperti itu, berkatnya tetap datang dari Yesus. Dia bisa bawa Anda ke tempat manapun untuk Anda terus diberkati Tuhan. Amin. Jangan pernah percaya bahwa kalau saudara nggak dekat dengan si A, kalau saudara nggak dekat dengan si B, kalau Anda nggak pegang orang ini, maka saya nggak bisa berhasil. Enggak. Kita pegang Yesus, kita punya berkat yang berlimpah. Haleluya. Ada amin? Iya. Jadi kalau sampai hari ini saudara masih diberkati, saya mau katakan, itu kemurahan Tuhan atas hidup Anda. Halo? Iya. Kalau mau dilihat apa sih skillnya saya, apa sih skillnya Anda? Kira-kira kita punya kemampuan hebat nggak sih kalau kita bisa dipercayakan seperti hari ini? Apa kita hebat banget? Enggak juga ya. Kayak kita biasa-biasa aja deh. Tapi kalau sampai kita hebat banget seperti ini, dipercayakan yang luar biasa, itu favor Tuhan atas hidup Anda. Saya pegang sampai hari ini. Saya bisa berdiri di gedung ini, itu because favornya Tuhan. Favor Tuhan yang membuat saya bisa berdiri hari ini di tempat ini. Kalau saya bisa mengalami itu, saya berdoa buat saudara, Anda juga bisa mengalami yang luar biasa. Dan saya belajar ini saudara, saya tadi ngobrol sama teman saya Pak Lukas. Saya ini pernah terpapar pelayanan yang luar biasa Pak. Mega Church. Saya pernah di gunung tinggi, saya pernah berhadapan di hadapan orang yang luar biasa. Saya mulai dengan sebuah hal yang kecil, tapi saya sudah terpapar dengan hal yang besar, saya sudah punya visual akan jadi apa di depannya. Saya seperti orang yang naik gunung Everest. Saya sudah pernah sampai ke puncak Everest. Dan kerinduan saya adalah bawa orang dari bawah sampai ke puncak gunung. Saya nggak perlu naik gunungnya, saya dorongin orangnya sampai ke gunung. Saya cukup di bawah gunungnya, sedikit di bawah puncak maksud saya, sedikit di bawah puncak. Saya dorong orang-orangnya, biarin orang-orang itu yang sampai ke puncak. Saya nggak perlu lagi sampai ke puncak, saya sudah pernah sampai ke puncak. Paham sampai di sini? Kesenangan saya adalah bisa membawa orang yang nggak bisa jalan ke puncak, sampai ke puncak. Itu yang saya lakukan. Menjadi pemimpin harusnya menjadi pemimpin yang bijak dalam arti apa? Nggak insecure. Dia berani, percaya, untuk membuat orang lain lebih berhasil dari diri dia. Justru Anda dan saya akan menjadi orang yang berhasil pada waktu kita membuat orang lain lebih berhasil dari diri kita. Gereja yang dibangun adalah orangnya, bukan gedungnya. Makanya pakailah gereja, pakailah pelayanan untuk mengembangkan orang. Jangan dibalik, pakai orang untuk mengembangkan gereja. Itu manipulasi namanya. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita ingin agar setiap Anda yang di dalamnya, Anda mengalami perkembangan. Yang setuju bilang katakan amin. Poin yang ketiga, langsung lompat saja. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kita diberikan kuasa atas dunia ini. Sama-sama katakan diberikan kuasa. Ya, maksudnya apa? Pada waktu Yesus naik ke surga, lihat baik-baik, dia terbang saudara. Awan menutup dia. Ini mirip pada waktu Yesus mati. Apakah ada kuasa yang membuat Yesus mati? Tidak ada. Apakah gara-gara perdarahan hebat? Enggak. Yesus mati karena dia sendiri menyerahkan nyawanya. Yang kedua, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, apakah ada kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Enggak ada. Dia sendiri yang memilih, dia sendiri yang mengatakan akan bangkit, dan dia bangkit karena dia sendiri yang bangkit. Tidak ada kuasa apapun. Sama pada waktu Yesus naik ke sorga, apakah ada kuasa yang membawa dia ke sorga seperti Elia dibawa oleh kuda kereta berapi? No. Yesus tidak dibawa oleh apapun juga, dia terbang sendiri ke surga. Ini memberi petunjuk atas Anda dan saya, bahwa ketika kita melayani Tuhan, kuasa Tuhan itu diberikan bagi hidup Anda dan saya. Makanya Anda dan saya percaya pada Yesus, mulut Anda ada kuasa, tangan Anda ada kuasa, amin. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Orang di sekitar saudara yang menghakimi Anda
kamu tuh nggak punya kemampuan apa-apa, kamu tuh orang yang biasa-biasa aja. Itu katanya mereka. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam diri saudara Tuhan telah install kemampuan-kemampuan hebat yang luar biasa. Cuman kita malas explore. Kita menjadi orang yang udahlah di sini aja gitu. Enggak. Kita suka menjadi orang yang cari aman aja lah. Saudara, membangun pelayanan itu butuh tantangan yang besar sekali. Tapi ketika Anda berani berhadapan dengan sebuah tantangan, Anda akan mengalami hasil yang berbeda. Banyak orang pengen punya hasil yang berbeda, tapi yang dilakukan itu aja. Makanya dia nggak mengalami hal yang berbeda. Kalau saudara mau mengalami hasil yang berbeda, lakukan yang berbeda. Halo? Kok hidup saya gini-gini aja, Pastor ya? Berkatnya entar naik, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, ini ambles lagi, gitu. Kok gini-gini aja, Pastor? Coba dicek deh. Jangan-jangan kamu melakukan hal yang sama. Gitu loh. Udah dikotbahin berkali-kali masih circling itu salah lagi, itu lagi. Lihat deh. Kalau saudara melakukan hal itu terus, ya ada balik lagi ke situ. Balik-baliknya ke situ lagi, balik-baliknya ke situ lagi. Tapi kalau Anda mengambil langkah, enggak, saya mesti keluar dari area yang salah ini, saya mesti melakukan yang benar. Resiko loh. Resiko enggak? Resiko. Anda dijauhin teman-teman Anda. Resiko loh. Anda mungkin dihina dan lain sebagainya. Resiko ya, pandangan orang dan lain sebagainya. Tapi hasilnya Hao Xi Jinping. Luar biasa, saudara. Anda harus berani mengambil sebuah take action yang luar biasa. Makanya kita dibekali dengan kuasa. Jangan takut. Anak-anak Tuhan tidak didesain untuk jadi rumput. Anak-anak Tuhan didesain seperti Raja Wali, terbang tinggi menghadapi badai. Dia tidak turun ke bawah, tapi dia naik terbang terus tinggi luar biasa. Yang keempat, langsung poinnya. Kita dibekali ini, diberikan hati yang senantiasa menyembah. Murid-murid, lihat baik. Ketika Yesus terangkat ke surga, kondisi mereka bagaimana? Mereka langsung sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Ini menjadi penting buat setiap kita. Kenapa sih kita dipanggil untuk menjadi orang yang menyembah? Nah, saya berikan poin-poin ini. Bahwa manfaat daripada penyembahan ini dia. Tampilkan lagi poinnya. Maksud saya. Haleluya. Oke, yang pertama ini saudara. Penyembahan adalah karena akan menghidupkan hati nurani kita dengan kekudusan Allah. Ini dia yang pertama. Yang kedua, penyembahan itu memberikan makan pikiran kita dengan kebenaran Allah. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Kita akan memberikan pikiran kita makanan akan kebenaran. Karena kita banyak dimasukin 2 tahun ini berita kematian, virus dan lain sebagainya. Coba saudara bawa diri Anda akan memiliki ini. Pikiran Anda akan penuh dengan kebenaran Allah. Yang ketiga, ini akan memberikan menyucikan hayalan kita dengan keindahan Tuhan. Kita suka berhayal yang aneh-aneh. Ketika saudara masuk dalam penyembahan, maka saudara akan membuat hayalan-hayalan aneh tadi tersingkir dari pikiran Anda. Yang keempat, membukakan hati kita terhadap kasih-Nya Allah. Kita selalu merindukan akan kasih-Nya Tuhan. Dan yang kelima adalah mengabdikan kehendak kita kepada maksud-Nya Allah. Bukan maunya Anda lagi, tapi maunya Tuhan. Maunya saya nggak mau jadi pendeta, maunya saya nggak mau jadi gembala. Tapi begitu saya masuk dalam penyembahan, saya dibawa masuk kepada kehendaknya Tuhan. Bukan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, poin penutup, kita dibekali ini, diberikan kekuatan untuk selalu bersuka cita. Ya, kekuatan untuk selalu bersuka cita. Pada waktu murid-murid, saya ganti mic-nya. Pada waktu murid-murid selesai Yesus naik, maka Yesus memberitakan mereka kembali ke Yerusalem. Bukan sebuah hal yang mudah saudara ke Yerusalem. Yesus ditangkap di Yerusalem, disiksa, mati di Yerusalem. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Anda harus pahami baik-baik. Harusnya mereka kabur dari sana, tapi mereka malah masuk ke Yerusalem. Apa yang membuat mereka masuk ke Yerusalem? Kemuliaan Tuhan membuat mereka bersuka cita. Saya percaya bahwa ketika Anda berhadapan dengan sebuah situasi yang pelik, situasi yang sulit, kemuliaan Tuhan yang turun atas hidup Anda membuat Anda tetap bisa bersuka cita. Di tengah kondisi yang buruk sekalipun, Anda dan saya tetap bisa bersuka cita.
Oleh sebab itu saudara, dari kelima perlengkapan ini, itu akan membuat Anda dan saya mampu melangkah, mampu bergerak untuk menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan. Dan biarlah di hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita menyadari dan kita mensyukuri betapa kebaikan dan kemurahan Tuhan itu senantiasa menuntun kita, membimbing kita, dan membuat kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadi ingat baik-baik saudara, kita bukan melakukan apa yang kita mau, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Jadikan ku berharga.
mengasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang pelihara kehidupan Anda dan saya. Kalau boleh kita berdiri hari ini, kalau boleh kita ada hari ini, itu semuanya karena belas kasih-Nya. Itu karena Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup Anda dan saya. Mari buka hatimu. Mari izinkan Tuhan bergerak bersama-sama dengan Anda. Biarkan Tuhan bawa engkau. Biarkan Tuhan perlengkapi engkau. Biarkan kita bisa menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi keluargamu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari buka hati. Izinkan roh Tuhan menyingkapkan segala sesuatunya bagi kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Jemaat Tuhan saja katakan, Kau bukan Tuhan. Terus katakan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Thank you, Jesus. Selama ku hidup, oh, Kau Tuhan berarti yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Namanya katakan, Yesusku. Mari sejenak sembah Dia. Oh Jesus, oh Jesus. Mari sembah Dia, saudara. Tuhan taruh di hati kita untuk menyembah Dia. Tuhan taruh di pikiran kita untuk merenungkan setiap janji yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan taruh di hati kita seperti hati Bapa, bisa mengasihi. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Yes, terus masuk lebih lagi. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Holy Spirit, come on Jesus. Oh,
Saya beri beberapa saat, saudara boleh naikkan syukur pribadi masing-masing kepada Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Lawatan Tuhan bekerja bagi kami. Kuasa Tuhan beracara. Kami mensyukuri buat jamahan, lawatan, kemurahan. Terima kasih Bapa. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Tuhan. Diingatkan kembali misi ini, pekerjaan yang harus kami selesaikan buat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Aku berserahkan setiap anak Tuhan yang hadir hari ini. Firman ini hidup, menjadi remah, bekerja luar biasa atas anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Kita diberkati sama-sama, katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih kepada Pastor Romi untuk firman yang sangat menguatkan kami. Kalau saja Tuhan Yesus punya misi ke dalam dunia ini dan Dia sudah menyelesaikannya, maka kita sebagai anak-anak Tuhan punya misi kita masing-masing dan kita harus menyelesaikannya. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sebagai ucapan Baik Bapak Ibu Saudara, mari siapkan roti dan anggur di tangan kita. Boleh dilepaskan dari tempatnya terlebih dahulu. Rotinya Anda boleh keluarkan, terpisah dari cangkangnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu bagi roti ini yang adalah menjadi tubuh Kristus. Kita percaya bahwa Yesus korbankan diri di atas kayu salib, mati bagi Anda dan saya. Dia korbankan dirinya untuk menebus kita. Sehingga Anda dan saya yang makan tubuh Kristus, yang minum dari Yesus, kita di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Ada amin? Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Bersama-sama dengan saya, angkat rotinya saja. Dengan iman ikuti doa. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur tubuh-Mu yang terpecah, yang tertikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami tidak sakit-sakitan, menang atas virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan.
anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib menjadi perjanjian yang baru dan yang kekal. Bersama keluarga, kami termeterai sebagai warga sorga. Kami punya rumah di sorga, kami punya rumah di bumi, tidak mengembara, selalu dijagai pasukan malaikat, tidak celaka, bebas dari mara bahaya, menang atas setan-setan, roh-roh jahat, kuasa kegelapan, dihancurkan, diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Apa saja yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan, pasti berhasil. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sejenak Bapak Ibu Saudara mengucap syukur untuk tubuh dan darah yang telah bersatu bagi setiap kita. Berterima kasih. Katakan, Jesus, thank you Jesus buat korban tubuhmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Engkau selesaikan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih buat jaminan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Datang pada Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah Kau. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Sebab namamu, nama yang kudus. Terus katakan lagi. Sebab namamu, nama yang kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu, nama yang kudus. Di tangan kami ada minyak. Tuhan yang memberikan perintah dimanapun Injil diberitakan. Perempuan yang telah mengurapi Yesus selalu diingat perbuatannya dimanapun berita Injil dikabarkan. Murid-murid diperintahkan untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan, bahkan membangkitkan orang mati. Kami percaya Tuhan membekali ini sampai akhir zaman. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami, menang atas setan-setan. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Imani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap anak Tuhan yang hadir hari ini. Dalam setiap proyek, pekerjaan, bisnis, karir mereka dibuat Tuhan berhasil. Sepanjang seminggu ke depan, apa yang mereka kerjakan juga diberkati.
berjalan di bulan Mei juga diberkati Tuhan dengan ajaib dan dahsyat. Berdoa buat bangsa ini bisa melewati situasi pandemi. Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Para pemimpin, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang di daerah, semuanya dalam lawatan Tuhan. Papua sampai Aceh, Miangas sampai Pulau Rote, kuasa Tuhan bekerja atas Indonesia. Lawatan kemurahan Tuhan dinyatakan, setiap pulaunya, setiap kotanya dijamah Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah melayani hari ini. Tim volunteer yang melayani diberkati Tuhan. Para tim praise and worship diberkati Tuhan. Jadilah mereka tidak pernah sia-sia, ada berkat yang berlimpah. Berkati juga yaitu para pendoa syafaat, seluruh pelayan Tuhan, semua yang telah berkorban atas pelayanan ini. Aku berkati mereka dalam nama Yesus. Tercurahlah berkat berlimpah atas mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang kirimkan jiwa-jiwa baru terus datang ke gereja ini. Tuhan yang persiapkan. Dan juga Tuhan juga yang mengirimkan orang-orang yang tepat bersama-sama dengan kami untuk membangun gereja Zion Church of Christ ini. Tuhan yang telah menyediakan wadahnya, Tuhan juga yang kirim kelengkapannya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan pulang dan menerima berkat Allah. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolahmu, dan diberkatilah engkau bersama dengan seluruh keluargamu. Maka apapun yang kau pegang, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat pasti berhasil. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, dicurahkan menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman sama-sama saya katakan, amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke